Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Bandung ingin bertanya kepada Buya. Sebelumnya minta maaf Buya. Saya kemarin sudah mencoba bertanya lewat telepon interaktif tetapi terputus mungkin karena jaringan di tempat saya kurang bagus Buya. Semoga Buya dan santri semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi. Ada sahabat kami punya kegelisahan Buya. Dia belum mengerti. Dia mengertinya cuma, mohon maaf Buya, bagian kepala kemaluan saja yang kalau disentuh membatalkan wudhu, sedangkan batangnya tidak membatalkan. Dia adalah pemuda hijrah. Dia juga sedang masa mengqadha sholat yang dulunya ditinggalkan. Dia juga dalam masa belajar, khususnya tentang fikih dari kajian Buya. Dia juga punya kelainan sering keluar madhi Buya. Mohon doanya agar dia diberikan kesembuhan. Oleh karena itu, sebelum sholat dia pastikan apakah ada sesuatu yang keluar di celananya dengan memegang batang kemaluannya. Kalau nggak ada sesuatu yang keluar, dia nggak wudhu lagi dan langsung melaksanakan sholat karena memang sebelumnya punya wudhu. Dia belum tahu kalau menyentuh batang kemaluan membatalkan wudhu. Lalu dia belajar pada ustadz bahwa ada pendapat ulama yang tidak membatalkan wudhu jika menyentuh kemaluan, yaitu pendapat mazhab Imam Hanafi. Bolehkah dia ikut pendapat tidak membatalkan wudhu dalam menyentuh kemaluannya karena sebab dulunya tidak mengerti Buya? Apa yang harus dia lakukan Buya? Dia bingung jika memang dulunya harus diulang, jika memang sholat dulunya harus diulang lagi, dan memang dia sedang belajar kajian fikih praktis dari Buya. Dia gelisah karena sudah beberapa kali menemui kesalahan dalam sholatnya setelah belajar. Dan dia ulang lagi sholat itu. Malahan yang sudah diqadha harus diqadha lagi karena baru tahu ada kesalahan setelah belajar. Sampai-sampai dia hampir putus asa dalam belajar. Pertanyaannya, seperti keadaan sahabat kami ini, apakah salah jika ikut mazhab Hanafi? Apakah ini termasuk talfik dan apa yang harus dia lakukan Buya? Dia sedang gelisah, frustasi. Dia sedang gelisah dan frustasi. Mohon solusi dan bimbingannya Buya. Syukron kasiron. Masya Allah. Semoga yang bersangkutan sahabat Anda mendengar apa yang kami sampaikan. Kita bicara tentang hukum fikih dulu. Bahwa menyentuh kemaluan di dalam menurut jumhur ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah, riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud kemaluan adalah seluruh batang kemaluan bagi kaum pria. Adapun wanita adalah wilayah tersebut dan di kiri kanannya. Bagi kaum pria adalah seluruh batang kemaluan, bukan kepalanya saja yang membatalkan. Biarpun itu kemaluan anak kecil, sama membatalkan. Itu dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi ini adalah membatalkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifah tidak membatalkan. Baik, kemudian masalah yang terjadi kepada orang awam. Yang kedua adalah kita rinci dulu. Beliau punya kebiasaan seperti keluar sesuatu. Kita sini rinci satu-satu, ini agak panjang jawabannya. Maka kepada siapapun tidak boleh masuk wilayah was-was. Artinya nggak perlu kita memeriksa semacam itu. Hanya yang perlu kita adalah rasa saja. Jika Anda tidak merasa keluar, Anda tidak usah pikir. Sebab karena itu adalah seperti mata, kalaupun dipaksa tentu ada bebasahan. Namanya manusia normal. Ada sesuatu yang tersimpan di balik alat tersebut. Jadi Anda nggak usah Anda buka lagi, Anda lihat, bisa jadi keluar karena gerakan, karena capek dan sebagainya. Bisa jadi karena Anda sentuh, Anda tekan, maka keluar. Tapi untuk meyakinkan lalu kita memegang dan menyentuh, itu bukan diajarkan semacam itu. Jadi selagi tidak ada tanda-tanda Anda ngerasa, maka tidak perlu Anda buka lagi. Kalau buka nggak jadi sholat lagi, ada lagi. Sebab Anda normal, mesti ada sisa-sisanya barang. Kalau ditekan akan keluar, kalau tidak juga enggak. Apalagi setelah dibersihkan kemudian pakai, mohon maaf, pakai celana atau celana dalam dan sebagainya, akan aman. Jadi hilangkan keinginan untuk membuka seperti itu, agar tidak masuk wilayah was-was.
Kalau dia mengamalkan ini langsung 2 dapat, nggak nyentuh lagi dengan kemaluan, akan hilang rasa was-was. Dapat 2 faedah. Maka nggak perlu. Nah, kapan kita akan melihat? Jika kita merasa ada sesuatu. Semua orang merasa bisa, merasa ada yang keluar. Baru saat itu dia lihat. Melihatnya mah segera dilihat, tidak perlu sampai diperas-peras begitu. Nanti keluar juga pada akhirnya. Akhirnya padahal tidak jadi keluar nanti. Baik. Ini yang kedua. Kemudian selama ini dia karena ingin melakukan sholat dengan bersih, maka dia lihat ada bebasahannya atau tidak, maka dia menyentuh kemaluannya, alasannya yang penting tidak di bagian kepalanya. Kemudian tanya kepada orang ikut madhab Hanafi, sehingga menjadi tidak batal apa yang dilakukan. Apa jawaban yang kami sampaikan? Dikatakan oleh Said Alwi As-Segaf Mufti Mekah abad yang lalu. Jadi begini, orang awam jika melakukan satu ibadah, dia adalah mengikuti Imam Syafi'i seperti saat ini. Kemudian dia dalam ibadahnya salah menurut madhab Imam Syafi'i, akan tapi masih bisa dibenarkan oleh madhab lain, maka jangan direpotkan orang awam ikutkan madhab lain, dianggap sah. Artinya apa yang beliau lakukan dianggap sah, hanya catatannya jangan diulang lagi. Sekarang kembali madhab Imam Syafi'i. Jadi al-amila madhabalah. Jadi tidak dihukumi tidak sah karena sudah berlalu. Ikutkan madhab Hanafi tidak membatalkan. Jadi diikutkan, ditaklidkan kepada madhab Hanafi setelah ba'dal amal. Tidak usah ragu, Said Ali mengatakan hal ini adalah nukil dari para ulama, sah yang demikian. Ini orang awam. Maka sampaikan kepada beliau, sholat yang lalu adalah sah dan tidak perlu diulang dan tidak usah ragu-ragu, cuman catatannya yang depan ke depan yang benar lakukan tadi, tidak usah ditengok, tidak usah dilihat, dan berpegang kepada madhab Imam Syafi'i, yaitu mengatakan itu batal dan berhati-hati setelah itu. Baik, kemudian masalah urusan talfik adalah kerjaannya ulama. Orang awam mendengar kata ulama. Jadi pembahasan masalah talfik adalah pembahasan ulama. Kalau sudah ulama mengatakan fatwa sah, itu sudah. Nah, talfik menggabungkan 2 madhab yang masing-masing tidak mengatakan sah. Akan tapi dalam bab talfik tidak semuanya talfik tidak sah. Yang kebetulan kita menulis masalah talfik, kita ada tulisan tentang talfik, ya, bahas kita ada talfik. Jadi orang awam tidak usah dimasukkan bab-bab semacam itu. Kita masuk kepada pembahasan tadi yang disampaikan oleh Said Alwi As-Segaf Mufti Mekah waktu itu, bahwasanya orang awam langsung saja ditaklidkan setelah amal, taklid ba'dal amal kepada madhab yang lain demi mengesahkan amalnya. Karena orang awam berat kalau suruh mengulang, kasihan kan untuk mengulang. Baik seperti itu. Jadi tidak perlu mengulang, kemudian nggak perlu pakai talfikan, sudah selesai sah. Kemudian setelah itu berpeganglah dengan madhab Imam Syafi'i setelah itu yang mengatakan menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu dan hendaknya berhati-hati. Dan membatalkan wudhunya adalah menyentuh dengan telapak dan perut jemari saja. Yang kita pertemukan di antara 2 telapak yang tidak terlihat itulah yang membatalkan. Harf. Pinggirnya enggak. Misalnya ada adik kecil Anda pengen pipis. Di saat dia ingin pipis itu enggak bisa kecuali dipegang, akan kemana-mana. Anda jepit dengan jemari Anda begini tidak batal. Karena apa? Bukan perut jemari Anda, tapi jepit supaya tidak kemana-mana. Jadi yang membatalkan adalah dengan telapak tangan, adalah urusan kemaluan. Dalam madhab kita Imam Syafi'i seperti itu. Dan tolong untuk orang awam, jika memang kejadiannya sudah terjadi, dipermudah. Jangan sampai dibikin ragu, menjadi putus asa, sampai bahasanya tidak apa, depresi. Nah ini kan kasihan, stres. Menganggap tidak sah, bingung, mengulang lagi. Enggak usah mengulang, selesai, tinggal langkah ke depannya, ayo yang benar dalam beribadah, enggak usah masuk wilayah ragu-ragu, mengatakan itu, katakan itu batal, dan jaga, kemudian Anda insya Allah tenang setelah itu. Ya, sholatnya tidak usah diulang, selesai. Wallahu a'lam bishawab.